Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan rezeki yang melimpah hingga pada hari ini. Tak lupa kita curahkan salawat serta salam kepada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak di akhirat kita berkumpul semua sebagai umatnya nanti. Allah menciptakan kita di dunia ini hidup berdampingan dengan manusia lain. Maka dari itu, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita pentingnya untuk bekerja sosial. Banyak dalil dari Al-Quran maupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang hal tersebut. Salah satunya hadis ke-40 yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya dia berkata bahwasannya Rasulullah pernah memegang kedua pundaknya, kemudian berkata, hiduplah di dunia ini sebagai orang asing atau orang musafir. Dan kemudian Ibnu Umar juga pernah mengatakan bahwa jangan tunggu waktu sore ketika kamu di pagi hari, dan begitu pun sebaliknya, jangan tunggu waktu sore hari ketika kamu berada di waktu pagi. Dan manfaatkanlah waktu sebaik-baik mungkin di masa sehatmu sebelum masa sakitmu, dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis ini kita bisa ngambil dua poin penting. Yang pertama dari apa yang Rasulullah sampaikan, yaitu hidup dunia ini sebagai orang asing atau orang musafir. Maksudnya itu gimana? Kita tahu kalau misalnya ada dua dunia, yaitu dunia akhirat dan dunia yang kita jalani sekarang ini. Dan kita tidak boleh terkecoh, kita harus bisa memprioritaskan mana yang lebih utama. Rasulullah dan para pengikutnya selalu mengajarkan kita bahwa yang kekal adalah dunia akhirat nanti. Maka di dunia yang fana ini, kita jangan terlena dengan hal-hal duniawi, ambil secukupnya saja. Itu poin pertama. Yang poin keduanya kita bisa ambil dari kalimat yang disampaikan oleh sahabat Nabi Ibnu Umar, bahwa jangan menunggu waktu sore ketika kamu berada di pagi hari, begitupun sebaliknya, dan manfaatkan waktu sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Dari situ mengajarkan kita bahwa kita harus memanfaatkan waktu sebaik-baiknya yang kita punya di dunia ini, karena waktu yang kita punya itu dikit banget. Dan dari hal itu kita juga nggak bisa lepas mengenai hubungan kita di dunia ini dengan manusia-manusia lain. Kenapa sih kita harus memperhitungkan tentang kerja sosial? Karena kita ini manusia itu makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan makhluk lain. Ada 3 urgensi atau hal penting dari kerja sosial yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama dalam hal agama, kedua manusiawi, yang ketiga secara sosial. Yang pertama dalam hal agama, Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda bahwa Allah lebih mencintai mukmin yang bekerja keras. Itu diriwayatkan oleh Tirmizi. Nah, dari situ yang dimaksud kerja keras itu bukan hanya kerja untuk mencari nafkah, yang profesi-profesi sehari-hari, tapi juga mencakup kerja yang berkontribusi kepada masyarakat sekitar, bagaimana kita memberikan manfaat kepada masyarakat yang hidup di sekitar kita. Nah, yang kedua itu, dan ketiga sebenarnya saling berhubungan, yang antara manusiawi dan secara sosial. Kita sebagai manusia harus bisa memberikan manfaat baik kepada individu, kelompok-kelompok kecil atau besar, bahkan sampai masyarakat luas. Bentuknya bisa banyak seperti pertolongan, atau memberikan ilmu-ilmu, atau memberikan harta yang kita punya, dan banyak lagi. Hal ini diperuntukkan untuk meningkatkan kesejahteraan, keadilan. Dan dalam Islam sendiri, hubungan sosial itu penting karena berhubungan dengan hak asasi manusia masing-masing. Nah, ada dalil dalam Al-Quran, di surat Al-Ma'un ayat kedua dan ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yang artinya, maka itulah orang-orang yang menghadik anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Dan itulah orang-orang yang tidak mendorong untuk memberi makan pada orang miskin. Dalam surat Al-Maun ini, Allah memberitakan kita untuk menyayangi anak yatim dan memberi makan orang-orang miskin. Namun kalau misalnya kita telah lebih dalam, sebenarnya luas banget, gak cuman hanya sebatas 2 itu, bisa menolong dalam hal-hal lain, bisa seperti yang aku bilang tadi, memberi ilmu, minjamkan apa yang kita punya, dan segala macam. Dan Allah dalam
dalam surat Al-Maun, Allah sangat membenci, sangat menghadik orang-orang yang tidak mau menolong sesama, terlebih orang-orang mukmin. Dan itu dianggap sebagai orang munafik dari dalam agama Islam. Nah, kenapa sih Allah dan Rasul tuh sangat mengajar kita untuk bekerja sosial? Karena nanti kita akan, insya Allah kita akan mendapatkan 3 kedudukan penting ketika kita melaksanakan kerja sosial. Yang pertama, insya Allah nanti di akhirat kita akan bersama Rasul di surganya Allah kelak. Yang kedua dan ketiga, apa yang kita lakukan kepada masyarakat sekitar secara sosial itu insya Allah bernilai jihad dan ibadah selagi kita berniat lurus dan mengharapkan ridha Allah semata. Semoga dengan materi yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat untuk aku, kalian, dan kita semua, dan bisa kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Dan jangan lupa, amalan yang aku ingatkan tadi di awal, kita harus ikhlas dan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ganjaran yang Allah janjikan. Sekiranya itu aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.